Kami kuliah di Teknik Sipil UGM. Karena tidak banyak orang Katolik di UGM, maka tentu saja sesama mahasiswa Katolik saling mengenal satu sama lain, dan kami punya hubungan yang istimewa, dekat satu sama lain. Dan persahabatan masa muda tentu berlanjut sampai kemudian kami lulus dan bertugas di tempat masing-masing. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari ini telah genaplah 40 hari saudari kita Ibu Dionisia Eli Puji Utami menghadap Allah Bapa di surga. Bersama keluarga Ibu Dionisia Eli Puji Utami, kita ingin menyampaikan doa dan pengharapan kepada Tuhan untuk arwah saudari kami ini. Tuhan Yesus Kristus datang dan menghadirkan tahun rahmat Tuhan, yakni zaman pembebasan bagi mereka yang menderita. Maka pada peringatan 40 hari ini, kita juga mohon kepada Tuhan, semoga saudari kita, Ibu Dionisia Eli Puji Utami, ikut mengalami tahun rahmat Tuhan, masa pembebasan dari segala belenggu dosa dan hukuman. Semoga Tuhan membebaskan saudari kita, Ibu Dionisia Eli Puji Utami, dari segala hal yang merintanginya untuk masuk ke dalam kehidupan abadi di surga. Dan bagi kita bersama, terutama seluruh keluarga Ibu Dionisia Eli Puji Utami, Tuhan menganugerahkan kemerdekaan batin dan keselamatan lahir batin dalam mengabdi Tuhan dan sesama. Kita siapkan hati dengan memohon pengampunan atas segala dosa kita, agar layak merayakan kasih Tuhan pada peringatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Allah Bapa Sang Pemelihara kehidupan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami dengan berkat-Mu. Kami percayakan hamba-Mu, Ibu Dionisia Eli Puji Utami, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Berkenanlah Engkau membersihkan segala dosa dan kekurangannya, sehingga jiwanya mendapat istirahat kekal. Kami mohon pula berkat-Mu bagi kami semua yang masih harus berjuang dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Kau pelihara dalam naungan kasih-Mu, demi Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan dari kitab Ratapan. Saudara-saudara
tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habislah rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Sungguh besar kesetiaan-Nya. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada suatu hari berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara, terutama Yus,
Injil hari ini mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Apa ciri khas orang bijak dan pandai? Cirinya adalah orang itu tidak pernah berhenti bertanya. Berbahagialah kamu yang tidak bijak dan pandai, karena bagi orang yang bijak dan pandai, semuanya itu disembunyikan oleh Tuhan. Siapakah bisa memahami misteri kematian? Kalau kita menggunakan akal sehat kita, kebijaksanaan kita, otak logis kita, semuanya tidak masuk akal. Ada orang yang sampai berusia 100 tahun baru meninggal. Tapi ada juga orang yang umur 17 tahun sudah meninggal. Di manakah logikanya? Kalau orang tua itu meninggal, maka begitu kita mengalami ada orang muda meninggal, otak kita berhenti, tidak bisa berpikir. Kalau kita mengatakan orang jahat cepat meninggal, pada saat kita melihat orang baik meninggal, otak kita juga berhenti berpikir. Maka saya kira tepat sekali doa Yesus, "Bersyukur karena semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil." Ciri khas orang kecil itu apa? Orang yang tidak bertanya, tetapi orang yang pasrah. Di ADMI itu, di tempat saya bekerja, banyak orang yang ingin membantu mahasiswa yang kesulitan dalam pembiayaan. Suatu ketika ada HRD suatu perusahaan datang mau memberikan beasiswa dan bertanya kepada saya, apa kriteria beasiswa ini diberikan? Saya mengatakan terserah Anda, karena Anda yang memberikan. Ada orang yang memberikan karena atau untuk mahasiswa yang miskin. Ada orang atau perusahaan yang memberikan beasiswa untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang pandai yang IP-nya lebih dari sekian. Lalu ibu bertanya, apa kriterianya orang miskin? Dan saya menjawab, orang yang tidak punya pilihan. Kalau orang masih bisa memilih, orang itu bukan orang miskin. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak punya pilihan. Semata-mata dia hidup dari pemberian orang. Orang memberi sesuatu, dia terima. Orang tidak memberi sesuatu, dia juga tidak menuntut. Orang kaya selalu menuntut karena dia punya sesuatu, bahasa Inggrisnya bargaining power, kekuasaan untuk menawar. Orang miskin tidak punya power. Maka kalau Tuhan mengatakan, kau nyatakan kepada orang kecil, saya langsung membayangkan orang-orang yang memang tidak punya gaya lagi. Itulah yang ditunjukkan semuanya oleh Tuhan kepadanya. Saya membayangkan adik saya Yus ini kehilangan pasangan hidup. Saya tentu seumur hidup tidak akan mengalaminya. Saya tidak punya pasangan hidup. Tetapi saya bisa membayangkan bagaimana seorang yang sudah hidup sekian puluh tahun bersama dan tiba-tiba orang itu hilang. Tentu bahasa Jawa itu semedot. Sesuatu yang tiba-tiba ada kekagetan di dalam hidup yang membuat orang merasa aneh. Karena hidup tidak lagi sama seperti puluhan tahun yang telah dijalani oleh Yus dan Eli ini. Kalau sekarang Injil dipilih menggunakan ayat dari Matius ini, maka saya kira itulah yang bisa dilakukan oleh Yus. Jangan menggunakan akal sehat. Karena setiap kali kita bertanya,
kita tidak akan mungkin mendapatkan jawabannya. Tadi di sakristi saya bertanya kepada Wangga, apa aktivitas Yus dan Eli di paroki? Dan Wangga bercerita bagaimana aktifnya Yus dan Eli di paroki ini. Saudari dan saudara, kalau Anda seorang aktivis gereja, kalau Anda berdoa 5 kali sehari, dan tiba-tiba Tuhan mengambil pasangan hidup Anda, apa yang ketika Anda akan tanyakan pada Tuhan? Mengapa saya, Tuhan? Saya kurang apa? Saya sudah membaktikan hidup saya untukmu. Saya sudah aktif di paroki ini. Saya sudah berdoa. Saya sudah pergi ke gereja teratur. Saya memberi kolekte dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah ada jawabannya? Tidak, saudara-saudara. Itulah yang mau dikatakan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan tidak membiarkan itu saja, tapi Dia memberikan nasihat yang sangat bijaksana. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pada saat hidup terasa sungguh absurd, pada saat kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita, maka saya kira kata-kata Yesus, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan beban berat, itu menjadi sangat bermakna. Saya punya pengalaman dengan ayat ini. Anda yang datang dari Bandung, di Katedral Bandung, Anda pasti mengenalnya. Di depan altar ada lengkungan, dan di atas lengkungan ada tulisannya, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat. Saya berasal dari Tegal, saya lulus SMA dari Tegal. Saya tidak percaya diri pada saat saya lulus dari SMA untuk mendaftarkan di perguruan tinggi. Karena saya sadar saya datang dari kota kecil, sehingga saya ke Bandung untuk ikut bimbingan tes. Kebetulan kakak saya mahasiswa Parahyangan, jadi kemudian saya ikut dengan kakak saya. Dan setiap pagi saya misa di gereja katedral itu. Anda membayangkan seorang anak lulus SMA yang berharap diterima di perguruan tinggi dan membaca ayat, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat. Dan saya sungguh saat itu sebagai anak kecil mengalami pengalaman iman bahwa saya datang kepadanya, saya yang berbeban berat dan letih, dan akhirnya Tuhan memang memberikan kelegaan kepada saya. Pengalaman iman bisa kita alami di mana saja, tidak saja saat kita bergembira, tapi juga pada saat kita mengalami kesedihan, bahkan duka pada saat orang yang kita cintai dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu rahmat datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun yang Tuhan kehendaki. Maka yang diperlukan dari kita adalah membuka hati selebar-lebarnya kepada Tuhan. Sapaan Tuhan bisa dibuat lewat cara apapun, termasuk yang ada di dalam kacamata kita sebagai peristiwa kesedihan. Tetapi kalau kita mau memaknai Injil ini, datanglah kepadaku kalian semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita percaya bahwa Dia sungguh memberikan kelegaan kepadaku. Pada akhirnya kita akan melihat bagaimana Tuhan sungguh membuat banyak hal yang baik lewat hal-hal yang tidak terduga dalam hidup ini. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pernah hidup, pernah mengenal Ibu Eli. Darinya kita banyak belajar, dan malam hari ini kita diingatkan semuanya bahwa hidup dan kematian itu sungguh hak mutlak Tuhan. Tidak ada orang, tidak ada sesuatu yang bisa mengaturnya. Tuhan bisa membiarkan kita hidup sekian puluh tahun sampai ratusan tahun, tapi Tuhan juga bisa memanggil kita kapan saja.
Semoga doa kita dalam 40 hari peringatan kematian Ibu Eli ini mengingatkan kita semua akan makna hidup kita, mensyukuri seluruh kehidupan kita, tapi juga mohon kepada Tuhan agar kita tetap berkembang menjadi orang-orang yang baik, sehingga pada saat waktunya tiba, kita siap juga menghadap kepada Tuhan. Amin.